Karena banyak anak remaja yang tersesat untuk masalah ini. Emang salah orang seksi. Kita perlu ngajarin mana yang boleh disentuh orang lain, mana yang enggak. Seks itu apa sih? Lo jawabannya apa? Jawabannya Oke, kembali lagi di podcast Line Up. Tepuk tangan dong. Hai. Udah masuk ke episode ke-6 nih guys. Jadi semakin banyak nih topik-topik yang akan dibicarakan secara yang lebih hangat, lebih menarik, dan yang pastinya banyak mengundang banyak orang pastinya. Dan pasti harus viral. Biar viewers naik ya guys ya. Biar AdSense ada nih dari YouTube atau dari TikTok lah, dari manapun. Nah guys, sore hari ini kita kedatangan bintang tamu. Iya, ini bintang tamu nih tokoh muda wanita. Yang energik, semangat, dan yang pastinya banyak membawa kemajuan untuk pendidikan anak ataupun perempuan. Siapa dia? Ini dia, ada Mbak Putri. Hai, apa Halo, kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Gitu. Mbak Putri gimana? Alhamdulillah, sehat, waras. Waras ya? Sama pandemi ini masih waras, alhamdulillah. Hari ini gimana? Ngapain aja Mbak tadi Mbak? Hari ini? Oh, hari ini kita ada kegiatan ya, mulai dari pagi tuh wisuda, gitu kan. Oh, ada wisuda. Ada wisuda gitu ya, hybrid, jadi daring luring. Baru aja selesai gitu kan, gitu. Terus kita nyambung nih ke sini nih gitu kan, demi podcast kita. Di kampus gitu. mana sih Mbak? Apanya? Tadi habis wisudanya. Oh, di kampus Universitas Pancasila, gitu kan, gitu. Okay. Ya, acara di Gedung Serbaguna ya, gitu, yang sudah disulap sedemikian rupa jadi keren banget, gitu. Tapi sebagian besar masih ada di Zoom, gitu. Dan tadi ada menteri juga Mbak ya? Tadi alhamdulillah Pak Menteri PMK ya, gitu, sudah bisa hadir, sudah bisa memberikan orasi ilmiah juga, jadi semuanya lancar. Nah, Mbak Putri ini kan praktisi pendidikan nih ya? Ya. Di kampus Universitas Pancasila Mbak ya? Betul, Fakultas Psikologi ya. Psikologi ya, tepatnya ya, Fakultas Psikologi. Okay. Ini lebih ke bidang apa nih Mbak biasanya? Yang Mbak biasanya ini? Latar belakang saya itu psikologi klinis. Oke, psikologi klinis. Jadi waktu dulu kuliah ngambil profesinya tuh psikologi klinis dewasa. Jadi lulus jadi psikolog. Nah, yang ditangani kasus-kasusnya kalau psikologi klinis dewasa itu dari remaja ke dewasa. Remaja ke dewasa. Jadi yang punya masalah cinta, masalah apa gitu, boleh datang. Nah, ini menarik nih, Mbak. Ini kan aku udah baca sedikit latar belakang Mbak Putri nih. Mbak Putri ini lebih concern juga ke arah soal yang ke pendidikan seksualitas ya, Mbak ya. Oh iya. Untuk anak ya, Mbak, khususnya untuk anak yang beranjak dewasa. Yeah. Nah, kira-kira nih, Mbak, aku bingung, Mbak, sebenarnya. Di Indonesia sendiri kita ngomongin soal pendidikan seks itu tabu ya? Tabu banget, Mbak. Iya, buset itu. Deh. Terus itu yang berusaha kita apa ya? Mbak Putri dengan latar belakangnya mau untuk menyumbangkan pikirannya, waktunya untuk pendidikan seksualitas. Emang kenapa Mbak? Itu pasti kan banyak orang tuh ngapain sih bahas pendidikan seks? Karena banyak anak remaja yang tersesat untuk masalah ini. Masa remaja, orang dewasa juga sering tersesat nih ya gitu dalam masalah seksualitas gitu. Jadi sebetulnya gini, di Fakultas Psikologi sendiri tuh kita punya mata kuliah namanya Psikologi Perilaku Seksual. Keren kan gitu. Iya. Nah itu diperkenalkan pertama kali sama founding father kita, Prof. Sarlito ya gitu. Memang dari dulu tuh beliau salah satu kekhususannya juga itu. Kemudian ketika Fakultas Psikologi UP ini didirikan tahun 2006, itu kemudian mata kuliah itu diperkenalkan tuh. Gitu. Nah kan suka nanya nih, Mbak itu ngajarin apa tuh Mbak gitu kan gitu. Ada prakteknya nggak gitu kan gitu. Jadi gitu kan. Jadi di kelas tuh ngapain tuh Mbak? Iya tuh. Kan ngapain gitu. Tuh? Nah sebetulnya di situ tuh selama 1 semester tuh kita belajar sebetulnya pemahaman tentang seksualitas yang benar tuh yang seperti apa. Mana yang mitos, mana yang fakta gitu kan. Bagaimana sih kita kalau berdeal dengan isu-isu seksual gitu kan. Kalau misalnya anak kuliah tuh harusnya tuh pahamnya tuh sampai mana gitu. Karena ternyata anak kuliah banyak yang tersesat juga loh. Banyak yang juga nggak paham dan lebih yang dipahami adalah mitos-mitos yang beredar gitu. Oke. Berarti katanya mahasiswa itu banyak yang tersesat soal pendidikan seks sendiri. Nah, memangnya harusnya nih Mbak, berarti
usia anak-anak itu boleh bisa mengetahui tentang pendidikan seks itu dari umur berapa Pak kira-kira? Dari sejak dini. Dari sejak dini. Tentu bertahap ya. Bertahap. Sesuai dengan kemampuan mereka memahami, kemampuan bahasa mereka. Karena kan kita perlu menjelaskan ya gitu ya. Itu sangat disesuaikan. Jadi contoh pada anak kecil, belajar mandi sendiri itu salah satu pelajaran seksualitas loh. Iya kan, jadi seksualitas tuh, nah itu dulu definisinya apa kan gitu. Kalau misalnya ditanya, mahasiswa saya tuh pertama-tama masuk tuh biasanya susah mendefinisikan seks itu apa sih? Karena gitu. Seks itu selalu pikirannya yang berhubungan intim. Ya itu mbak gitu ya, itu tuh apa ya itu gitu kan gitu. Sampai selesai juga nggak terjawab tuh gitu kan ini gitu. Cirek nih, pikirannya kotor nih. Seksualitas tuh apa tuh gitu kan gitu. Nah jadi kadang-kadang ya itu mbak hubungan antara dua orang gitu-gitu. Tangannya pakai gitu-gitu. Gitu-gitu tuh apa sih gitu kan gitu. Seksualitas itu kan suatu yang sangat luas spektrumnya ya. Mempelajari tubuh sendiri itu juga bagian dari belajar seksualitas. Mengenali anggota tubuh kita itu bagian dari seksualitas. Pada anak-anak kecil ketika mereka mulai mandi sendiri, kita perlu mengajarkan tubuhnya itu terdiri dari apa saja gitu kan. Fungsinya apa. Kemudian nanti beranjak agak gedean dikit, kita perlu ngajarin mana yang boleh disentuh orang lain, mana yang enggak. Nah itu kan bagian-bagian dari pelajaran seksualitas kan. Benar. Gitu. Jadi sebetulnya spektrumnya tuh luas. Nggak selalu melulu itu. Itu tuh. Gitu. Jadi kalau benar juga sih Mbak ya. Jadi kalau anak kecil yang memang udah belajar untuk mandi, orang tua sebenarnya udah bisa untuk coba ngajarin, karena nanti pada saat, apalagi kan kalau anak kecil ketika dijelasin sama orang tua kan dia pasti ke-save ya Mbak ya, ke-save banget di otaknya ya, di pikirannya, dan dia akan nanti lebih terus-menerus akan lebih menghargai ya Mbak ya. Apa tuh? Iyalah, jadi bagian apa tubuhnya ya. Buat mereka bicara tentang itu menjadi suatu hal yang biasa gitu kan. Yang nggak harus ditutup-tutupin gitu. Nah, kadang-kadang kan orang tua suka malu sendiri kan ngomong soal itu. Kalau ditanya apa? Kalau anak kecil mah itu kenapa? Kok bisa ibunya hamil? Karena makan buah. Iya gitu kan. Karena makan buah lah, karena apa? Karena berdoa lah dan segala macam gitu kan ya. Tapi perlu kita pahami juga anak-anak kita tuh sekarang kan generasinya generasi Z ya. Generasi Y, Z itu kan mereka sudah sangat digital sekali. Dan lebih pintar ya Mbak ya. Betul. Pasti ya. Paparan informasi mereka lebih jauh daripada kita, lebih jauh lebih banyak. Nah, kan tentu tersedia banyak sekali informasi yang kadang-kadang mereka juga nggak tahu yang benar yang mana. Dengan kita bohong gitu ya, dengan kita nggak menjelaskan dengan cara yang tepat, itu justru membuat mereka makin tersesat gitu kan gitu. Jadi kalau misalkan memang ada anak kecil yang nanya, ya harus dijawab sejujurnya Mbak ya. Dijawab aja gitu kan. Dan gitu. Ya, tetapnya dengan bijak gitu jawabnya Mbak ya. Betul. So kayak gini deh Mbak. Kalau ada yang nanya kalau gitu kan, seks itu apa sih? Lo jawabannya apa? Jawabannya seksnya pas. Kalau saya sih nggak jauh dari berhubungan badan kayaknya Mbak. Berhubungan badan itu apa? Berhubungan badan ya antara alat kelamin ketemu alat kelamin Mbak. Nah harus masuk kuliah saya dulu tuh gitu. Karena anak kecil sekarang bertanya gitu, seks itu apa sih gitu. Seks itu jenis kelamin. Kalau misalnya kita lihat formulir kan ada tulisan seks gitu. Itu ada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Jadi sebenarnya semudah itu juga menjelaskannya ya kan gitu. Nah jadi kita harus gini, ketika kita menjawab kita harus paham dulu yang nanya itu kira-kira basic knowledge-nya udah sampai mana nih gitu. Nah kita jelaskan dari situ kayak gitu. Iya. Berarti jadi nggak perlu keringetan lagi kalau ditanya anak kecil itu seks dan segala macam gitu ya. Iya nih bener nih buat orang tua nih kalau ditanya sama anaknya nih dijawab aja sejujurnya, tapi tetap dengan didampingi ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kan kita bersyukur kita sudah banyak buku-buku ini ya yang menunjukkan anatomi. Jadi sebenarnya kita beli itu aja, kita tunjukin ini anatomi dan segala macamnya, itu juga mereka lebih mudah paham, ya kan gitu. Nah nanti ketika remaja tuh yang biasanya hubungannya awkward gitu ya, gitu kan antara remaja mungkin bahas yang udah advance gitu ya, orang tuanya masih ragu-ragu gitu. Nah itu juga perlu dikompromiin. Oke. Ini Mbak, berarti Mbak sendiri kan udah berapa lama sih Mbak memang terjun di dunia untuk belajar tentang penelitian tentang pendidikan seksualitas untuk anak Mbak? Karena kita buka itu udah mulai tahun 2006, 2007 ya. 2007. Nah, sekarang ini Mbak, di masa pandemi ini kira-kira memang pendidikan seks untuk anak sendiri itu sudah sejauh mana Pak? Apakah sudah cukup baik? Jadi udah banyak orang tua yang memang udah banyak
kasih peranan atau ternyata memang masih kurang tuh Mbak kira-kira di masa pandemi ini Mbak? Oke. Sebetulnya kan orang tua sekarang mungkin lebih aware lah ya, dan mereka lebih tahu sumbernya, tetapi nggak menutup kemungkinan masih banyak juga yang nggak seperti itu. Tetapi kan gini, walaupun masa pandemi ini banyak kan kita semua di rumah gitu ya, tapi kan perkembangan tuh juga tidak berhenti, ya kan? Anak-anak tetap berkembang sesuai dengan usianya gitu kan, mereka tetap explore. Nah lebih-lebih lagi kalau sekarang itu ya semua orang pasti aksesnya ke internet kan. Iya betul. Apalagi pandemi gitu kan, Iya, mau ngapain iya, lagi iya, gitu. iya. Jadi mereka larinya ke internet, ke media sosial. Nah ternyata di dalam media sosial itu kan konten tentang seksualitas banyak banget. Banyak banget Mbak itu Ya Mbak. kan, dan beragam, cari apa juga ada kan gitu kan Iya. gitu. Nah jadi yang bahkan pada masa pandemi ini paparan knowledge tentang seksualitas itu tetap banyak gitu. Justru lebih banyak lagi. Iya, benar banget tuh Mbak. Itu media sosial tuh karena memang media sosial itu kan nggak ada undang-undangnya Mbak ya. Maksudnya ada sih undang-undang ITE. Ada. Tapi untuk bagaimana untuk membatasi dan menjaga anak-anak untuk bisa terkendali melihat medsos itu kan kadang nggak bisa kita jaga 24 jam ya. Ya nggak bisa lah, lagian juga hiburan mereka apa sekarang gitu kan gitu. Ya kita nggak usah ngomong anak deh, remaja aja sekarang ya mahasiswa deh. Taruhan deh, pasti ngedengerin kuliah daring tuh sambil browsing kan, gitu. Nggak mungkin ya, nggak usah dibohongin gitu kan gitu. Jadi udah pasti sambil lihat dosennya, mereka juga pasti browsing, tahu deh yang di browsing apa aja. Ya kalau mata kuliah kan kayaknya bukan, gitu. Sama itu Mbak, aku sempat baca artikelnya Mbak Putri, katanya itu kalau di negara Swiss, itu ya negara Swiss, karena mereka udah saking kenal tentang seks itu pemerintah Swiss itu di umur 10 sampai 14 ya sampai udah bikin kondom Mbak. Iya, jadi gini, sebetulnya fenomena itu tuh nggak cuma di negara luar. Jadi kalau kita lihat penelitian saya kan juga cukup banyak tentang seksualitas tuh ya. Itu yang tadinya kita merasa bahwa seksualitas itu adalah penelitian di usia-usia remaja, usia dewasa, itu semakin lama tuh usia semakin turun, gitu. Remaja yang mulai melakukan hubungan seks pertamanya tuh usianya tuh mulai turun, gitu. Jadi nggak lagi di SMA. Iya, dulu kan kalau zaman saya SMP, gitu kan, mulai gitu. ada dia tekdung. SMA tuh Mbak biasanya Betul Mbak. kan, gitu. Nah sekarang SMP, beberapa kejadian ada di anak SD, gitu kan. Jadi memang diprediksi fenomena-fenomena itu semakin lama tuh usianya semakin turun. Gitu kan gitu. Nah sehingga mungkin kalau di sana lebih advance ya, jadi mereka memutuskan bahwa ternyata anak umur segitu tuh sudah harus dikasih edukasi lebih awal dan dikasih pembekalan gitu. Tetap kontroversial gitu kan, apalagi kalau di Indonesia pasti lebih kontroversial lagi ya dengan gitu. kebudayaan kita yang timur, lalu juga bilangnya tata krama kita Mbak kan sangat kita junjung tinggi tuh Mbak ya, dari berbagai banyak bisa dibilang suku lah. Jadi pasti kalau itu terjadi di Indonesia pasti agak kontroversial pastilah gitu kan yang gitu. dilakukan sama pemerintah Swiss itu. Masalahnya juga, tapi gini, kita juga tetap harus tetap membuka pengetahuan anak-anak itu supaya informasinya benar. Karena mau kita nggak bahas, mereka cari sendiri. Iya. Iya kan, obrolan antar temen gitu kan, mungkin dapat media sosial terus di-share segala macam. Itu mereka dapat sendiri gitu kan gitu. Nah daripada tersesat, makanya kan saya bilang tuh ya, mahasiswanya banyak yang tersesat gitu kan gitu. Gitu. Jadi banyak yang semua hal tuh baru clear ketika kita mulai runut lagi satu-satu. Ini mitos, ini fakta, seperti itu. Berarti Mbak Putri sendiri setuju kalau sebenarnya pendidikan di Indonesia sendiri nggak harus psikologi Mbak, mungkin dari SMP atau SMA dimasukin mata pelajaran mata pelajaran itu menurut Mbak Putri penting nggak Mbak itu udah dimasukin? Kalau dulu kalau saya SMP nih Mbak, itu cuman ada dalam mungkin selama saya 3 tahun di SMP, paling di kelas 3 SMP kalau saya dapat adalah satu jam atau 2 jam, itu barulah itu di luar kurikulum. Nah itu kira-kira perlu nggak masukin ke kurikulum kita sebenarnya? Perlu gitu, edukasi seksualitas kan. Iya. Perlu, karena yang mau nggak mau nggak bisa dipungkiri. Iya. Jadi daripada terus ditutup-tutupi, sebaiknya kita fasilitasi saja, tetapi dengan
memang dengan tujuan yang memang sudah jelas gitu loh. Itu juga nggak akan vulgar sih. Maksudnya ya kita tetap disesuaikan lah sama norma-norma kita. Jangan sampai juga kepala sekolah jadi pingsan gitu ya gara-gara guru yang hajar begitu, ya nggak gitu juga gitu kan gitu. Tapi kita perlu salah tangkap lagi Mbak. Jadi gini, kadang-kadang sebelum kita ke anak-anaknya, pendidiknya dulu yang perlu diberi pengetahuan dan kesadaran bahwa ini perlu, dan sebetulnya kita punya cara mengajarkan yang bisa tepat juga kok gitu. Kita nggak perlu mengadopsi gaya di luar, gitu kan, itu bisa bisa wow banget kalau dilakukan di sini bisa gitu. Viral itu Mbak nanti Mbak. Tapi jadi sebenarnya sangat bisa dilakukan gitu, karena kasusnya banyak banget. Kita mau bilang enggak juga nggak mungkin, ya kan? Pasti ada dalam setiap seminar, dalam setiap ini, selalu ada orang-orang yang ada di kasus itu. Mbak, ngomongin soal kasus tadi tuh, nah kira-kira kalau kasus yang sempat booming nih, kasusnya salah satu YouTuber kita nih guys, pasti udah pada tahu nih, salam jempol kejepit, Gofar Hilman tuh Mbak. Nah itu menurut Mbak tanggapannya gimana? Karena gini, saya juga bingung sebenarnya. Kalau saya jujur, saya pasti pro ke korban, karena bagaimanapun juga wanita tetap harus kita hargain. Dan ternyata yang nggak kita sangka, followernya itu ngebelain doi. Si Gopar. Gue sih ngefans sama Gopar ya, tapi untuk soal ini jujur Mbak, gue pro pasti sama korbannya. Ya kalau misalnya follower kan mungkin sebagian juga fanatik ya. Sehingga kadang-kadang kan tidak lagi proporsional seperti itu gitu. Tetapi gini, seksualitas itu adalah barang dagangan yang emang sangat laku banget gitu kan. Itu kan sebetulnya jokes kan. Yang kemudian jadi bahan bercandaan dan seperti itu. Cuman kadang-kadang kalau misalnya dilakukan di public space, dan itu kan menurut di saya public space itu Mbak, media sosial itu juga public space ya, gitu kan gitu. Ya itu kita kan nggak tahu siapa yang terimbas dengan itu sama yang enggak. Makanya konten itu tuh juga sebetulnya konten yang harus sangat wise penggunaannya gitu. Once itu menyinggung seseorang atau itu ditujukan kepada seseorang dan orang itu kemudian nggak suka gitu ya itu juga haknya si orang tersebut dong gitu kan gitu, untuk merasa seperti itu. Dan katanya isunya katanya beredar banyak, ternyata sebenarnya banyak. Tapi nggak ada yang mau angkat suara aja, baru yang kemarin aja lah angkat suara. Seperti itu. Intinya gini, kalau ada kasus di situ kita memang sangat-sangat harus jeli ya. Ngasih pendapat di media sosial tuh juga nggak ada juntrungannya gitu ya, nggak ada ujungnya. Akhirnya orang cuma debat aja di situ. Yang tahu sebenarnya kan mereka yang mengalami gitu kan. Dan buat saya diproses dalam ranah hukum itu sudah tepat. Jadi nggak perlulah masuk ke dalam pembahasan di media sosial. Orang hanya akan ngomong opininya gitu, yang belum tentu benar karena mereka nggak tahu apa yang terjadi kan gitu. Tapi memang seksualitas itu sering sekali menjadi alat yang efektif ya untuk untuk jadi konten. Iya sih. Gitu kan gitu. Itu paling gampang lah. Orang ngomong itu sedikit orang udah aware langsung gitu kan gitu. Yang tadi yang ngantuk langsung bangun lagi semuanya. Di YouTube sendiri, di YouTube-nya Deddy Corbuzier aja yang paling banyak kontennya ini Dinar Candy Mbak. Gitu ya. Viewernya ya gitu. Viewersnya sampai berapa puluh juta tuh Mbak katanya. Betul gitu. Karena gini, kalau misalnya masuk ke ilmu psikologi, kita kenal yang namanya Freud. Ya, itu salah satu tokoh lah di psikologi. Freud itu bilang bahwa manusia itu didorong oleh dua hal, yaitu seksualitas dan agresivitas. Gitu. Seksualitas itu adalah dorongan buat hidup, agresivitas itu adalah dorongan buat mati. Nah, Freud ngomong kayak gitu tuh. Nah, jadi karena manusia basicnya hanya didorong oleh dua hal ini, maka sangat nggak heran kalau misalnya kita sangat tertarik dengan dua konten ini juga kan? Gitu. Lihat aja berita-berita kita isinya apa. Gitu. Kalau nggak masuk seksualitas, masuk agresivitas. Apa coba? Gitu kan? Gitu. Tawuran, agresivitas. Gitu kan? Gitu ya Mbak ya. Ada pelecehan, dia masuk seksualitas. Dan itu viewernya banyak banget gitu kan gitu. Jadi nggak salah-salah banget tuh. Memang yang viral justru yang hal-hal yang ini ya, yang yang negatif-negatif. Betul, gitu kan. Jadi kita bisa lihat konten-konten di media sosial juga yang laku yang itu kan. Iya benar. Cepet lah gitu kan gitu. Dapat awareness-nya tuh cepet. Sama yang itu Mbak, case-nya si Saipul Jamil.
Wah, itu aku nggak habis pikir tuh, Mbak. Kok bisa ya seorang pelaku apa tuh bilangnya diderek ya, derek kayak diarak ya, kayak diarak, kayak pahlawan, terus kasih kalungan bunga. Iya. Aduh, saya nggak mikir tuh, Mbak. Mbak sendiri dari praktisi sendiri, dari yang pengamat nih, Mbak ya, dari anak sendiri, itu kan pasti anak yang jadi korban tuh kan pasti itu banget ya, Mbak ya. Iyalah. Nggak lama-lama kan juga yang nonton tuh mikir ini sebetulnya yang bener yang mana sih kan gitu kan gitu. Maksudnya ya oke lah dia lega keluar. Maksudnya dia sudah menjalani hukumnya, dia lega. Tapi treatment ke dia kan juga nggak perlu segitunya ya, gitu. Karena kan itu berarti kan kalau kita bilang kita nggak sensitif terhadap pihak satunya lagi, gitu kan. Nah sebetulnya saya lebih concern kepada sensitivitas atau toleransi antara orang-orang ini gitu kan gitu. Yang ngebully Saiful Jamil juga nggak ada gunanya juga gitu ya gitu. Cuman maksud saya kadang understanding antar manusianya itu tuh sekarang udah agak pupus gitu ya kalau di medsos atau di publik yang seperti itu gitu ya. Itu yang kadang-kadang suka nggak di apa namanya, nggak diperkirakan gitu ya gitu kan gitu. Maksudnya sampai direncanakan begitu dan kejadian kurang peka gitu. Juga ya, Mbak? Iya nggak sih, Mbak? Sangat nggak peka gitu kan gitu. Iya. Sangat nggak peka. Kok bisa ya? Gue sampai bingung saya. Pasti Mbak kalau jadi psikiater anak itu pasti juga harus butuh ngelihat video apa tuh dia di medsos atau di TV gitu kan, pasti butuh suntikan moral lagi kan, Mbak, ngeliat gila pelaku gue diginiin. Lah gue begini-gini aja. Ya kan, makanya kita bisa suka bilang tuh korban tuh kadang-kadang jadi korban 2 kali 3 kali itu karena kayak gitu kan. Jadi ketika dia berani angkat bicara, justru pasti ada aja orang yang kemudian ngebully lagi tuh, gitu kan. Itu lo aja kali numpang tenar misalnya begitu dan segala macam. Kan dia jadi korban 2 kali. Terus dengan perilaku yang kemarin itu, gitu ya. Iya. Dia juga berasa jadi kok gue kayak nggak ada artinya gitu ya gitu. Iya. Gitu sih. Astaga. Terus sama itu tuh Mbak yang tadi yang masih nyambung soal media sosial. Kita juga ada aplikasi nih sekarang nonton Netflix. Nah. Oke. Mbak Putri langganan? Ada. Langganan Netflix kan. Nah ini nih saya mau coba mau nanya pendapatnya Mbak Putri ini kan. Saya tuh penonton setianya nih Mbak, serial Money Heist. Money Heist itu yang perampokan yang Spanyol itu ya. Nah, di dalam Money Heist itu ada pesan-pesan moral. Nah, yang tadi Mbak Putri sempat bilang juga nih soal dia tuh ada adegan-adegan di mana ada homoseksual, ada transgender, terus sama lesbian. Tapi memang lesbiannya nggak terlalu vulgar banget, tapi adalah pas itu dialog-dialognya. Nah, buat anak-anak yang misalkan masih remaja ataupun SD, SMP atau SMA ataupun kuliah yang nonton, itu kan pasti ada secara psikologis atau di bawah alam sadar. Jadi pasti mempengaruhi nggak sih Mbak? Kalau dari segi psikologis, Mbak? Mempengaruhi apa nih maksudnya? Dia akan mengikuti, Mbak. Nggak usah nonton film itu, di media sosial aja mereka sudah punya apa namanya? Akan ngikutin gitu loh. Mereka Mbak punya idol-idol yang mereka ikuti, gitu kan? Contoh kalau yang makeup itu kan juga banyak kan itu kan juga sebetulnya kan laki kan yang makeup gitu dan emang kontennya bagus gitu ya, hasil makeupnya juga bagus. Nah kan itu anak-anak mulai berpikir berarti itu biasa gitu. Jadi sebetulnya tuh anak-anak kan melihat bahwa itu adalah sebagai suatu hal yang wajar gitu. Tetapi kan kita sebagai orang tua ya, kalau ngomong dari segi orang tua, ya udah tinggal tergantung rulesnya di rumah apa. Boleh apa nggak boleh nontonnya kayak gitu. Misalnya orang tuanya pun boleh, harus ada pendampingan dong. Gitu. Karena terus terang isu kayak gitu tuh buat generasi sekarang itu udah biasa banget dibahas. Gitu. Jadi LGBTQ dan segala macam tuh udah suatu hal yang mereka lihat sehari-hari di film, di media sosial kan seliweran, dan mereka pengen tahu itu apa. Gitu. Nah, yang soal LGBT dan LGBT tuh Mbak, aku sempat baca di artikel kalau sebenarnya soal LGBT itu, Mbak setuju nggak sih? Itu sebenarnya bukan gangguan psikologis, tapi memang
itu udah ada seperti ada apa ya? Dibilang hormon yang di dalam ya, memang seperti itu Mbak atau? Kalau mau bicara dari segi keilmuan ya, Iya. kalau misalnya homoseksual itu memang dikeluarkan dari buku gangguan psikologis. Gitu, dia dikeluarkan tuh, gitu. Karena kan sebetulnya ketika kita bilang gangguan psikologis tuh orang tuh terganggu secara fungsi sosialnya, fungsi kerjanya dan segala macam. Nah kemudian kan dilihat bahwa ternyata mereka yang homoseksual itu bisa nggak terganggu kalau mereka ada di tempat yang tepat. Nah itu tuh dikeluarkan memang kalau dari sejarah keilmuan loh ya gitu. Tapi kalau misalnya yang dan trans, ternyata mereka sejahtera mah gitu Mbak. mereka baik-baik aja gitu kan gitu. Dan tapi kalau misalnya yang trans itu masih ada gitu diagnosisnya. Jadi kalau ngomong itu panjang banget deh gitu kan gitu. Jadi butuh satu sesi lagi nih guys. Butuh 1 semester. 1 semester malah ya. Gitu kan gitu. Nih yang mau belok-belok awas nih ya. Jadi kita sebagai psikolog itu juga nggak bisa bilang bahwa yang ini sakit apa yang itu enggak dan segala macam. Memang sangat butuh konseling dulu gitu kan, sangat butuh ngobrol dulu dan segala macam ya. Berarti ke konseling Mbak Putri bisa juga ya? Boleh. Gitu. Apa tuh di bio nanti kita catat nih IG-nya Mbak Putri. Mbak juga ada ini kan, ada konsultasi gitu ya? Ada ya Mbak ya, buka ya, buka konsultasi Mbak ya? Iya, gitu. Tapi selama pandemi ini kita online. Gitu, konsultasinya. Itu hari apa aja Mbak atau ada? Itu tergantung perjanjian aja sih. Tergantung perjanjian. Ya, Oke. Gitu. Ya udah nanti yang mau konsul sama Mbak Putri nanti kita masukin di describe di YouTube. Boleh deh langsung deh cerita-cerita. Banyak kok mahasiswa di UP tuh kalau yang pas kenal saya relatively bisa chat saya gitu kan gitu. Terus ya kita janjian aja gitu. Kapan mau ngobrol gitu. Iya, karena sebenarnya itu jadi sering jadi pertanyaan yang itu juga Mbak ya. Apa tuh? Betul. Tiba-tiba jadi hal yang pingin diungkap tapi bingung ke siapa nih orangnya nih. Iya, kayaknya gue ada masalah nih. Iya, dan nggak cuman itu aja ya masalah. Karena kalau orang lain kan takutnya dibully kan Mbak. Dia takut dibully kan. Jadi harus yang orang terus disebarin. Iya. Gitu kan. Jangan bilang-bilang itu nggak berfungsi itu kalau misalnya udah antar temen tuh jangan bilang-bilang ya. Oh, itu. Habis itu ngomong lagi. Jangan bilang-bilang itu berarti habis ini satu UP tahu kan gitu. Gitu. Jadi kalau mau nggak tahu ya nggak usah ngomong kan gitu. Yeah. Nah, tapi masalah-masalah yang terkait seksualitas tuh emang biasanya tuh dipendem sendiri gitu kan gitu. Banyak orang-orang tuh misalnya Mbak saya mau ngobrol doang gitu. Nah, ternyata dia tuh sempatlah menjadi korban abusive secara seksualitas tuh ada gitu kan. Terus masalah-masalah kayak tadi juga ada kayak gitu. Tapi biasanya tuh karena mereka nggak tahu harus ngomong sama siapa dan takut juga mau ngomong sama orang itu kan dianggap aib dan segala macam. Jadi biasanya tuh sama mereka disimpan sendiri. Iya. Nah, yang semua yang disimpan sendiri itu kan jadi burden dan jadi jadi beban dalam hidupnya. Nah, itu ketika kita menyimpan beban terus kita nggak nemu salurannya, itu biasanya keluar mulai gejala-gejala yang juga membuat kita nggak sehat. Gitu. Jadi kalau sering pusing nggak ada sebabnya, gitu kan, sering pegel-pegel, sering apa, tapi kalau dicari-cari nggak ngerti ada di mana, nah mati lawa. Kayaknya jangan-jangan punya masalah psikis gitu sebetulnya gitu. Tapi sebenarnya terlepas dari itu sebenarnya kan orang tua itu juga peran makanya dari sejak dini lah sebenarnya orang tua juga punya peran penting yang sangat luar biasa ya Mbak ya sebenarnya. Kadang kan suka ada problem di mana ternyata ada gap nih antara anak dengan ortu Mbak. Pasti ada gap. Nah jadi akhirnya dia nggak mau cerita padahal kan sebenarnya orang pertama yang mungkin diceritakan adalah orang tua gitu kan biasanya. Tapi sering ada gap. Ternyata dari awal dia memang di keluarganya sendiri dia nggak terbiasa tuh untuk saling cerita saling terbuka, untuk saling open deh cerita apa aja dan itu sebenarnya penting banget ya Mbak ya sebenarnya dari dini penting banget gitu dan antara anak dan ortu ya Mbak ya sangat penting tapi ya gitu gap itu kan nggak bisa dihindari karena emang zamannya beda. Ya dong gitu kan bahasanya udah beda, trennya udah beda gitu kan pembahasannya beda. 4.0 betul gitu kan jadi mau nggak mau kan pasti ada gap ketika ngomongin itu. Tapi ya ortu memang tetap harus tetap prepare lah untuk supaya anak tuh bisa datang ke dia kapan aja
gitu ya, itu namanya unconditional love gitu Unconditional kan, gitu. love. Jadi Tidak bersyarat ya Mbak ya. Tidak uh-uh, bersyarat. mau anak punya masalah apapun, mereka perlu tahu mereka punya tempat buat pulang, ya Hmm. kan. Nah itu ortu yang bisa provide itu, Iya. ya kan. Kita memang berantem memang apa, tetapi anak perlu tahu kalau misalnya lo salah, lo tetap bisa pulang kapan aja. Jangan malah di ini Mbak ya, diusir. Jangan malah kemudian diusir gitu ya, Diusir gitu. nih, sering Nggak diusir boleh nih. pulang Mbak gitu, ada sering diusir sama orang tua nih Mbak. atau dikunciin gitu kan, nggak boleh masuk gitu. Nginep di kampus nih. Iya, sampai di Sherlock tuh. Luar biasa. Atau jadinya ada di GPS, di semua bendanya kan. Who knows gitu. Orang tua sekarang kan canggih Iya, gitu sama ya. orang tua juga ini Mbak, apa tuh yang soal TikTok. Sebenarnya TikTok itu kan banyak akhirnya oke lah memang itu seni ya. Mungkin banyak seni-seni tari, dance yang akhirnya menampilkan banyak dance-nya itu yang lebih ke erotis-erotis gitu, Mbak. Gimana ya? Maksud saya juga bingung sebenarnya. Di satu sisi orang-orang pada yang orang-orang seni nih yang tuh orang-orang seni pasti lah itu kan namanya juga seni tari, wajar dong. Tapi di satu sisi kadang akhirnya suka disalahkan sama orang-orang yang memang punya kepentingan duit, akhirnya suruh anak-anak apa mungkin banyak orang yang dewasa pakai baju yang yang maksudnya anak remaja pakai baju seksi. Padahal tujuannya bukan itu, bukan buat dance, ya kan Mbak? Jadi akhirnya Gini, actually pornografi or sexuality itu adalah the matter of perspective. 11-12 gitu Mbak. Artinya kalau misalnya kita melihat itu sebagai sebuah seni, ya seni. Kita nggak melihat itu sebagai sebuah porn gitu kan. Kita nggak melihat itu sebagai sebuah stimulus yang membangkitkan gitu kan gitu. Jadi yang diedukasi itu harusnya dua-duanya gitu kan, yang nonton sama yang bikin konten gitu kan gitu. Kayak kalau misalnya ternyata emang dia nari karena dia hobi, tapi terus yang nonton di sini jadi pengen gitu ya gitu kan gitu. Dari traveling. Jadi kemana-mana ya itu kan masalahnya ada di persepsinya lo yang lihat kan gitu kan gitu. Nah jadi yang perlu diedukasi itu yang ya dua-duanya menurut saya gitu. Karena banyak kok saya lihat tarian-tarian begitu biasa aja tuh gitu. Gue biasa aja gitu kan gitu. Teman-teman saya juga mungkin biasa aja gitu kan. Jadi kita sangat bisa berdebat untuk masalah itu gitu ya, kecuali mungkin yang emang nggak konteks gitu ya, mungkin masih bisa dipertanyakan. Tetapi kalau hanya pemilihan baju dan segala macam, rasanya kita juga perlu cukup objektif ya. Iya sih. Gitu. Ini masalahnya di dia apa di gue kan gitu. Dari sudut pandang ya Mbak ya. Karena itu juga Mbak, influencer ataupun selebgram, apalagi yang lagi viral nih, yang kabur dari karantina nih Mbak. Ternyata kadang kurang memberikan contoh yang baik gitu loh, Mbak, teladan yang baik. Kadang ya memang akhirnya pada ujungnya mereka punya ya itu buat ininya dia sih, maninya mereka, cuannya mereka kan Mbak, mereka posting-posting di endorse akhirnya postingnya pun yang agak kelihatan seksi gitu. Emang salah orang seksi? Gue nanya dulu. Emang Gimana seksi ya? itu salah? Guys, seksi salah nggak? Gitu. Salah nggak? Enggak sih Mbak. Nah jadi yang sebetulnya dipermasalahkan yang mananya kan gitu, ya kan? Sebetulnya media sosial gampang kok, kalau nggak suka nggak usah lihat. Ya dong. Iya, benar. Jadi kalau misalnya masih lihat terus masih julid-julid gitu kan, Iya. sebetulnya ada problemnya ada di mana, gitu kan. Tapi memang kalau kita bilang dia sebagai influencer, ya dia juga perlu objektif juga. Yang mau dia influence itu siapa? Nah di situ barulah etikanya bermain kan. Kalau ternyata ngikutin dia ada anak-anak, ya lu mikir juga dong kontennya apa. Gitu kan gitu. Ya, jadi nggak semuanya diambil demi follower gitu ya gitu. Nah sebetulnya kan butuh kebijaksanaan dari semua pihak. Ya segmentasinya setiap apa tuh influencer ini nih saya lebih ke arah ibu dan anak. Kadang kan ada itu juga ada yang ke olahraga ataupun ke fashion gitu. Jadi kan sebetulnya kita sudah bisa lihat segmentasinya dia kemana ya. Itu kalau emang segmentasinya adalah keluarga, ya mungkin konten yang kayak gitu jangan gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata segmentasinya memang orang dewasa, ya itu terserah dia dan followernya kan gitu. Oke Mbak, aku juga sempat baca artikel Mbak nih. Nah artikel Mbak ini luar biasa nih. Ini yang tadi Mbak sempat bilang dari Freud ya Mbak ya, Freud ya. Dibilang kalau nah ini sedikit agak berat nih Mbak ya, guys, sedikit agak berat nih guys. Coba pasang pelan-pelan di ini gitu ya, memasuki dalam pikirannya masing-masing.
Kalau ada katanya begini, perilaku seorang manusia dalam masalah seksual seringkali merupakan prototipe atau gambaran dari seluruh bentuk reaksi lainnya dalam kehidupan. Ini maksudnya tuh seperti apa ya Mbak ya? Maksudnya berarti dengan cara dia menyikapi soal seksualitas itu, jadi bisa melihat sebenarnya ini orangnya itu seperti apa. Bisa gitu Mbak maksudnya? Jadi gini. Bisa melihat gambaran orang ini sebenarnya. Ya, sebenarnya kan seksualitas itu adalah sesuatu yang agak susah untuk dibicarakan ya. Untuk saat ini di masyarakat kita. Tapi ketika dia berusaha memahami dan dia berusaha mencari knowledge, informasi tambahan tentang itu, maka kan sebetulnya kita bisa bilang bahwa dia cukup terbuka kan, gitu, pemikirannya cukup terbuka, gitu kan, dia mau belajar dan segala macam, maka itu merepresentasikan bagaimana dia menyikapi isu-isu lain ya, gitu kan. Tetapi kalau misalnya masalah seksualitas dia baru lihat terus dia langsung menghujat gitu ya, gitu kan, ya artinya kan dia memang kita sempit bisa gitu. melihat karakter orang tersebut ya Mbak ya. Betul, berarti kan memang cara dia melihat sekelilingnya itu kan sangat sempit gitu kan. Orang yang mudah banget ngejudge, baik mulutnya lebih cepat atau jempolnya lebih cepat gitu kan gitu. Artinya kan dia nggak punya haters netizen ini nih haters Mbak. Artinya kan dia nggak punya proses berpikir gitu kan, langsung bereaksi. Jadi nggak disaring dulu, nggak diolah dulu, nggak diproses dulu, tidak. Maksudnya gini, kalau kita bicara dari segi pendidikan gitu ya, apa sih bedanya mahasiswa sama yang nggak mahasiswa harusnya, gitu kan? Harusnya kan mahasiswa itu berpikir kritis. Nah, kritisnya tuh sama semua hal dong. Jangan milih mau kritis di sini tapi kemudian nggak kritis yang lain kan gitu. Nah, dengan begitu kan semua fenomena yang ada itu dipikir dulu, didigest dulu gitu kan ya, dicerna dulu, dikumpulin dulu informasinya, baru buat keputusan yang objektif. Kan gitu sebetulnya kan. Masalah seksualitas pun seperti itu. Jadi nggak bisa langsung berpikir satu pandang. Kita nggak bisa reaktif gitu kan gitu. Kalau misalnya masih reaktif, ngapain jadi mahasiswa kan gitu. Tuh, kalau jadi mahasiswa tuh guys, jangan demo aja, demo. Tapi harus bisa berpikir secara dua sudut pandang ya Pak ya. Betul. Jadi dengan segala sudut pandang, jadi biar hasilnya lebih bijak lah, lebih adil, lebih fair. Itu guys. Oke, Mbak, ini ada titipan pertanyaan dari di media sosial kita. Ada 3 titipan pertanyaan nih Mbak. Jadi monggo dijawab Mbak ya. Ya, insyaallah. Ini ada tanya dari pertanyaan pertama. Mbak, masturbasi itu sehat atau enggak sih Mbak? Buset deh, siapa nih yang nanya? Tanggung jawab. Kita ngomong dari segi apa nih? Gitu. Kalau nanyanya ke saya udah pasti saya nggak jawab dari segi agama ya. Saya nggak jawab dari segi religi, jadi ini adalah 2 hal yang terpisah. Saya nggak ngomong itu suatu yang sehat, tapi saya bicara itu suatu yang aman. Karena cuma 1 orang. Jadi resikonya minim. Ya, kecuali kalau misalnya dia pakai cara yang aneh-aneh itu mungkin jadi beresiko gitu kan. Tetapi pada cara yang wajar itu suatu yang aman. Gitu. Bisa menjadi tidak sehat kalau misalnya akhirnya itu dilakukan atau itu menjadi ya kalau berulang kali kayaknya pasti berulang kali kan gitu. Tapi kalau itu dilakukan apa ya, atau pikirannya menjadi terokupasi ke situ gitu kan, jadi seakan-akan memang mencari waktu khusus dan segala macam untuk melakukan. Nah itu menjadi tidak sehat gitu. Kenapa? Karena ketika dia sudah merasa nyaman dengan itu dan hanya mau fokus ke situ, itu jadi relasi sosialnya dia juga akan terganggu gitu. Tuh guys, buset deh, ya. Baru 1 pertanyaan udah langsung ke situ. Ini titipan nih Mbak, soalnya aduh nggak enak soalnya sama netizen nih. Yang kedua nih Mbak. Nah, orang Belanda, nah ini sama kayaknya sama yang kayak tadi tuh Mbak, yang orang Swiss itu Mbak. Jadi katanya orang Belanda itu juga tabu dulu sama kayak Indonesia mengenai tentang seksualitas di usia remaja dan anak-anak. Tapi sekarang katanya dia udah lebih bebas Mbak. Berarti udah sama kayak yang di Swiss itu. Nah, kira-kira negara Indonesia itu akan bisa mengikuti nggak sih Mbak seperti kayak Belanda dengan kondisi yang kayak yang tadi yang saya cerita itu Mbak?
Mungkin kalau menurut saya kita tidak akan seperti itu. Karena budayanya Mbak ya. Karena kita memang berbeda, kita punya ciri khas bangsa sendiri gitu Iya, ya, iya. gitu. Dan kemudian di sini juga nilai-nilai religiusitas Ya, itu kan masih betul. jauh Sangat lebih tinggi banget tinggi ya, Mbak, gitu ya. kan Betul, gitu. betul. Bagaimanapun kan pasti ada hal-hal yang mungkin bertentangan ya kan. Jadi mungkin mau seleluasa di sana enggak gitu ya gitu. Tapi sebetulnya sebenarnya gini kok, dari para pendidik itu dalam hal seksualitas itu kita juga nggak mengharap sampai situ gitu kan. Kalau bisa juga enggak. Justru tujuannya adalah kalau kita bisa memberikan edukasi seksualitas yang benar dan orang-orang punya informasi yang benar, mereka justru terhindar dari resiko-resikonya. Gitu. Sebetulnya yang mau disasar adalah itu gitu. Oke. Oke, Mbak. Oke, pertanyaan terakhir. Mbak Putri mau tanya, jika misalkan kita sudah terjerumus dengan penyimpangan seksual, kira-kira bagaimana cara untuk menghentikannya? Bahwa punya pemikiran bahwa ini salah aja itu sudah sesuatu awal. Iya. Gitu ya. Ini mau bertobat nih Mbak, berarti dari pertanyaannya nih Mbak. Bahwa dia merasa kok ini gue kayak ada yang salah ya, itu udah suatu awal. Nah, berikutnya apa? Berikutnya carilah informasi yang benar. Gitu kan. Kalau emang nggak bisa sendiri, cari bantuan profesional. Gitu kan, bisa konseling, konselor, gitu ya, psikolog, psikiater, itu tuh ada banyak yang emang di bidang ini. Cari informasi dari mereka, cari dari website yang oke gitu kan. Nah, sehingga kalaupun memang mau bergerak itu arahnya juga udah tertata gitu kan gitu. Nggak nabrak sana nabrak sini gitu. Oke. Sip, berarti titipan pertanyaan udah. Sekarang it's time for quiz. Oke. Halo Bang. It's time for quiz. Mbak, ini kita ada quiz nih Mbak dari panitia, udah dikirimin barusan. Nah, barusan ini... ya ampun, baru dibuat terus gue yang deg-degan. Ini yang dari tadi saya udah bicara ini Mbak ya, sebelum tadi tapping. Nah, ini ada pertanyaan, kuisnya simple Mbak. Ini namanya rapid question. Udah sering denger nggak sih Mbak? Oh, oke. Jadi cepet-cepet aja jawabnya. Jadi kita kasih 2 pilihan, tinggal pilih mau yang mana. Baik. Oke? Sudah mulai? Sudah mulai. Sudah siap Mbak? Siap. Siap ya? Oke. Pertama, keluarga atau karir? Keluarga. Oke. Pacaran atau langsung nikah? Pacaran. Kaya tapi jelek atau ganteng tapi miskin? Kaya tapi jelek. Oke. Saya tahan Mbak. Dugem. Kalau kaya bisa operasi. Oke. Dugem atau mall? Mall. Oh, oke. Kelas offline atau online? Offline. Menteri Pendidikan atau Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Itu milih berdasarkan apa itu? Ayo Pak, cepat. Pemberdayaan. Menteri Pemberdayaan ya. Oke. Gofar Hilman atau Jerings SID? Nggak ada. Gak ada ya Pak ya? Oke, terakhir. Nikita Mirzani atau Denis Cadel? Nikita Mirzani. Oke. Tepuk tangan dulu dong guys. Oke. Oke. Baik, berarti Mbak Putri, thank you ya untuk kehadirannya, udah kasih sharing-sharing. Jadi kalau memang nanti teman-teman memang ada yang mau lebih lanjut tentang informasi soal tentang pendidikan seksualitas ataupun yang lainnya, boleh nanti di YouTube kita akan kita share nomornya Mbak Putri ya berarti ya, boleh. Ataupun Instagramnya, nanti bisa langsung menyambung. Oke, sekian dari situ aja. Gue Riko Syanipar, gue pamit dan bye-bye.